Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dian Muhammad Salam, tuan rumahnya podcast Samana. Dan obrolan kita hari ini bertemakan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dan hari ini kita akan mengobrol santai dengan salah satu tokoh yang ada di Desa Sukanagara. Yang terhormat ada Depi Irawan. Beliau ini adalah Ketua Karang Taruna Tunas Karya di Desa Sukanagara. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Nama Depi Irawan. Kebetulan saya selaku Ketua Karang Taruna Tunas Karya Desa Sukanagara. Terima kasih. Kalau riwayat pendidikan? Kalau untuk pendidikan sih, ya mungkin terakhir kuliah di Unigal Ciamis di jurusan pertanian. Pertanian ya. Iya. Dan yang saya tahu dulu tingkat SLTA-nya juga di pertanian. Iya, di SPM Matasi. Kalau sekarang namanya itu apa sih, A? Kalau sekarang itu SPP SPM kalau nggak salah itu sekarang. Jadi pertanian ya. Pertanian, macul intinya. Kenapa justru pertanian yang dipilih? Kalau melihat di Indonesia khususnya, ya Indonesia itu kan merupakan negara agraris, sementara untuk kaula muda sendiri yang namanya petani itu ya mungkin tidak ada nilainya lah. Jadi mungkin kesempatan untuk ke depan khususnya rekan-rekan, ya pertanian itu sangat menjanjikan sih sebetulnya. Seperti itu. Apalagi khususnya Desa Sukanagara itu mempunyai luasan mungkin sawah atau kebun yang sementara ini belum betul-betul digarap gitu. Apalagi Desa Sukanagara ini punya satu bukit atau yang kita kenal itu Pasir Batang ya. Pasir Batang. Iya. Makanya kalau yang baru mendengar atau baru ada info sedikit, ayo kita main ke Pasir Batang. Itu dengan ketinggian kurang lebih sekitar 350 dpl kalau nggak salah. Jadi kalau udah kita naik ke atas, apalagi malam, ya kota Tasikmalaya itu betul-betul terlihat dengan jelas gitu keramaiannya kota Tasik gitu. Kalau luasnya sendiri? Kalau luas, kebetulan kita Karang Taruna bekerja sama dengan perangkat desa juga tokoh. Kemarin kita coba ukur itu kurang lebih di angka sekitar 38 hektar. Itu merupakan carik desa gitu Sukanagara. Luas ternyata ya. Alhamdulillah untuk Sukanagara punya carik yang beda dari desa yang lain sih sebetulnya. Jadi nilai lebih Sukanagara itu punya itu. Pasir Batang. Ciri khas kita itu punya Pasir Batang. Pasir Batang. Baik, berikutnya kita langsung ke obrolan santai kita hari ini. Siap. Karena beliau ini adalah Ketua Karang Taruna Tunas Karya di Desa Sukanagara. Jadi terlebih dahulu obrolan santai kita adalah seputar Karang Taruna. Pertama, apa Karang Taruna itu sebetulnya? Karang Taruna itu mungkin identik dengan yang namanya pemuda gitu, baik putra atau putri. Cuma sementara di kita terkadang masih identik dengan Karang Taruna itu didominasi oleh putra. Sementara di Tunas Karya sendiri yang terlibat langsung dalam keanggotaan itu ada 2 wanita. Gitu. Karena kita akan mencoba mensejajarkan antara putra dan putri. Jangan terlalu dominan, selalu dihuni atau dikuasai oleh putra gitu. Kalau Karang Taruna sendiri, kita di Sukanagara ini ditekankan untuk sebagai advokasi lah, sebagai membela masyarakat yang lemah, seperti itu. Kita harus menghantam kegiatan-kegiatan yang selalu menyalahi aturan, khususnya yang ada di Desa Sukanagara akan kita luruskan dengan tujuan bukan kita mau menjelekkan seseorang, tapi kita akan fokus Sukanagara dari tahun ke tahun itu ke arah perbaikan gitu. Jangan sampai ada istilah kecurangan baik dalam kepemerintahan yang diberikan ke masyarakat. Kita akan terus memperbaiki Sukanagara ke arah yang lebih bagus supaya Sukanagara menjadi desa yang betul-betul bisa dilihat oleh desa yang lain, terutama khususnya di Kecamatan Tanjung Jaya yang mudah-mudahan bisa desa terbaik khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian siapa saja yang berhak menjadi pengurus dan anggota Karang Taruna?
Kalau untuk pengurus atau siapa saja yang berada di Karang Taruna itu sebetulnya muda-mudi yang ada di Karang Taruna Tunas Karya itu untuk anggota sendiri ya warga Sukanagara khususnya. Ya mungkin kalau di rata-rata usia ya kurang lebih di kisaran 13-14 tahun sampai 45 tahun. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau saya bukan anggota Karang Taruna, kan suka ada istilah itu. Kalau pemuda-pemudi yang ada di Sukanagara yang berusia di atas 14 sampai 45 tahun itu adalah warga Sukanagara, itu adalah anggota Karang Taruna Tunas Karya gitu. Kebetulan kita juga tidak berdiri sendiri. Sukanagara itu punya 5 kapunduhan. Dari 5 kapunduhan tersebut kita punya sub gitu. Jadi seolah-olah Tunas Karya ini seperti piramid lah, ditopang oleh sub-sub taruna yang sangat luar biasa. Di antaranya ada sub taruna dari Kapunduhan Bantar Kayang, Ciheras, Cimaung, Kapunduhan Nur Alam atau Ciledug, dan yang paling perbatasan yaitu di Kapunduhan Tegal Panjang. Gitu. Jadi Tunas Karya akan kuat apabila tiap kapunduhan atau sub taruna bersatu demi Sukanagara menuju juara, seperti itu. Tadi dari obrolan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi anggota Karang Taruna di Desa Sukanagara pada khususnya harus menjadi seorang pemberani. Kalau di Islam kita kenal bahasa syaja'ah. Kalau dalam bahasa kita mengenalnya pemberani. Apakah harus hal itu? Yang namanya pemberani itu sih terkadang suka identik dengan nilai negatif ya, seperti itu. Tapi kita menggiring warga atau anggota Karang Taruna itu berani apabila kita melaksanakan dalam jalan yang lurus lah, dalam track yang masih benar. Ya? Iya, jangan sampai kita selalu ego atau kita selalu berani di jalan yang salah. Kalau di jalan yang lurus, Karang Taruna siap membantu, kita labrak terus lah. Yang kira-kira jelek di mata masyarakat yang butuh bantuan, ya Karang Taruna siap membantu paling depan gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya nih, bicara kegiatan. Kegiatan apa saja yang sering dilakukan Karang Taruna Tunas Karya pada khususnya? Sebetulnya kalau untuk kegiatan sendiri kita masih belum begitu rutin, karena kalau Karang Taruna itu ya bergerak sosial lah. Bergerak sosial, jadi intinya Karang Taruna jangan berharap lah seperti kita mau jadi Karang Taruna karena punya gaji besar, enggak. Karang Taruna emang bergerak di bidang sosial. Apabila masyarakat membutuhkan, Karang Taruna paling depan. Contoh mungkin setahun 2 tahun ke belakang, di saat COVID atau pandemi melanda kita khususnya Indonesia, ya Karang Taruna paling depan, baik melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Karang Taruna insya Allah paling depan, karena Karang Taruna juga merupakan gugus Satgas COVID paling depan juga gitu. Jadi diakui oleh desa, Karang Taruna termasuk anggota Satgas juga di dalamnya. Untuk kegiatan-kegiatan sih, kadang kita sering ngobrol dengan rekan-rekan di Karang Taruna, kok kenapa gitu? Yang namanya Karang Taruna itu selalu identik dengan acara-acara menjelang Agustus, seperti ada kegiatan bola voli, sepak bola, seperti itu. Tapi tidak demikian sebetulnya. Kita Karang Taruna selalu bergerak di sosial yang paling kita depankan, karena juga dalam Karang Taruna itu punya seksi-seksi juga, baik dalam kerohanian atau keagamaannya. Kita juga ada seksi bagian kerohanian, seksi olahraga, seksi pertaniannya gitu. Jadi dalam kehidupan di Sukanagara ya sebetulnya Karang Taruna selalu mengisi gitu, karena ada seksi-seksi yang bisa membidangi pekerjaan tersebut gitu. Kalau tadi bicara jabatan apa saja yang terdapat di Karang Taruna biasanya? Yang paling dominan kalau di kepengurusan sih, yang pertama paling ada ketua Karang Taruna biasanya. Kebetulan saya sendiri, juga ada wakil ketua, ada Kang Dendi. Terus di sekretaris kita punya Kang Sugilar, Kang Asep. Kebetulan kepala sekolah. Iya, kebetulan mungkin menjabat kepala sekolah di SMK juga di sini. Juga ada bendahara Kang Tatang. Gitu. Terus kita juga punya anggota yang tertulis di Karang Taruna itu kurang lebih sekitar 20 orang lah.
plus kita mengambil dari 5 kapunduhan tersebut. Jadi tidak mengambil dari satu kapunduhan untuk anggota Karang Taruna Desa. Jadi 5 kapunduhan juga. Ini yang 5 kapunduhan terlibat semua. Gitu. Seperti itu mungkin kalau kepengurusan. Kalau bicara tujuan ini, Kalau bicara tujuan, apa sebetulnya tujuan didirikan Karang Taruna sendiri? Mungkin Karang Taruna itu punya misi sih sebetulnya. Tujuan Karang Taruna sih, ya emang maulah melihat khususnya Desa Sukanagara, karena Sukanagara itu merupakan desa tertinggal sih sebetulnya. Ya mungkin kenapa disebut tertinggal, karena kalau melihat bantuan-bantuan ya emang Sukanagara paling besar dalam segi bantuan. Tapi itu bukan suatu harapan sih sebetulnya buat anak muda, karena dengan bantuan-bantuan tersebut ya akhirnya terlena gitu kan. Contoh seperti apa? Ya seperti BPNT lah. Tiap bulan kita mendapatkan beras, lauk pauk segala macem gitu kan. Akhirnya nggak kerja juga, nanti juga kita dapat beras kan, akhirnya seperti itu. Keenakan. Ya, sementara warga Sukanagara bukan maunya seperti itu gitu, bukan nunggu diberi lah, tapi kita yang akan berusaha untuk mencari, malah kalau bisa kita yang memberi bukan menerima. Seperti itu harapannya. Terus Karang Taruna juga punya selalu bekerja sama baik dengan tokoh-tokoh lah, terutama dengan donatur luar juga banyak juga sih yang mau kerjasama dengan Karang Taruna. Jadi kalau ada yang perlu disalurkan untuk masyarakat ya Karang Taruna bekerja sosial paling depan lah, itu sih. Kemudian berikutnya bicara perkembangan nih. Nanti ke depan bagaimana perkembangan ataupun bagaimana sih Karang Taruna Tunas Karya ini mau mengembangkan Karang Taruna di Desa Sukanagara pada khususnya? Kalau untuk pengembangan sih kebetulan kita juga identik ya, kembali lagi yang pertama mungkin kalau dalam perekonomian, pengembangan kita itu adalah maulah melihat Sukanagara itu jangan sampai disebut desa tertinggal lagi. Kita di sektor pertaniannya sebentar lagi mungkin kita akan punya tempat, ya tadi sudah disampaikan seperti Carik Desa yang begitu luas. Kita akan sulap menjadi lahan pertanian yang produktif, bukan lahan tidur lagi. Terus sebentar lagi setelah menjelang Agustus ini kita akan mencari bibit-bibit khususnya Pak putra-putri di bidang olahraga yang siap berjuang ataupun siap tanding, minimal untuk sebentar lagi di kecamatan mungkin bisa mewakili Kabupaten Tasik untuk kegiatan di olahraganya juga, seperti itu. Kalau Karang Taruna Tunas Karya sendiri, nih yang saya tahu kan Desa Sukanagara sekarang sudah mulai dikenal ada desa wisatanya. Selain tadi Pasir Batang yang tentunya akan disulap oleh andil Karang Taruna Tunas Karya sendiri. Dulu Karang Taruna Tunas Karya juga ikut andil apa di tempat wisata Batu Niung. Apa tanggapan? Kalau untuk potensi wisata sih, karena biasanya Karang Taruna itu yang pertama tentang keolahragaan, yang kedua emang ke arah wisata. Yang kalau Pasir Batang kita akan mengarah ke agrowisatanya. Jadi untuk 5 tahun ke depan kita akan minimal punya kebun buah-buahan sendiri. Terus kita juga emang tidak meninggalkan lokasi yang begitu bagus khususnya untuk potensi wisata di Sukanagara. Kita punya emang betul Batu Niung, karena itu merupakan sejarah. Mungkin orang mungkin bertanya apa itu Batu Niung. Kalau Batu Niung sendiri ini merupakan bendungan yang turun-temurun mungkin udah beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin rekan-rekan atau yang menyimak podcast ini bisa melihat di Sukanagara punya Batu Niung yang mungkin Kabupaten Tasik atau warga di sekitarnya mungkin udah pernah melihat. Mari kita lihat gitu kan, mari kita kunjungi, ya lumayan begitu indah lah, dengan curugnya yang bagus, batu alaminya yang begitu lebar, bisa melihat anak-anak kecil bermain atau mandi di sana. Yang sebentar lagi mungkin
akan dibangun juga sih sebetulnya. Jadi untuk tempat ngopi atau makan keluarga kita udah siapkan berupa gazebo lah, saung-saung kecil yang dibuat sederhana oleh masyarakat seperti itu. Tadi bicara kegiatan Karang Taruna Tunas Karya sendiri kan sudah banyak. Kemudian bicara pengembangan juga sudah nampak banyak. Nah, sekarang bicara ini, landasan hukum. Apakah Karang Taruna harus punya landasan hukum? Kalau untuk landasan hukum sendiri sih, Karang Taruna itu terkadang kita selalu identik dengan yang namanya ormas lah atau LSM. Terkadang kita selalu kalah setar lah, selalu dicuri setar oleh ormas atau LSM. Sebetulnya Karang Taruna itu adalah organisasi yang paling kuat harusnya. Kenapa? Karena emang dibentuk oleh pemerintah gitu, oleh pemerintah, bukan dibentuk oleh masyarakat sendiri gitu. Jadi Karang Taruna itu betul-betul diakui oleh negara karena emang punya landasan hukumnya gitu, seperti itu. Makanya harusnya Karang Taruna itu yang orang sendiri, yang punya daerah sendiri, warga sendiri ya harus merasa memiliki. Jangan sampai orang luar bisa ikut campur atau merongrong khususnya desa kita, khususnya Sukanagara. Makanya insya Allah kalau pemuda-pemudi khususnya Sukanagara bersatu, ya Karang Taruna akan kuat, tidak akan dikalahkan atau ya seperti kelompok-kelompok di luar Karang Taruna lah, mungkin banyak, tidak perlu disebutkan. Intinya ya Karang Taruna bersatu, ya insya Allah Sukanagara pasti lebih maju lah dibanding desa yang lain, seperti itu. Kalau tidak salah yang saya tahu, struktur paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya ketuanya adalah Pak Wabub ya? Ya. Benar, masih Pak Wabub. Harusnya sih harus ada pergantian sebetulnya. Karena kalau sekarang sudah jadi Wabub, pasti ada kekosongan gitu. Mungkin rekan-rekan yang lebih senior khususnya di tingkat kabupaten mungkin sebentar lagi harusnya sih harus ada pemilihan lagi, ada posisi pengganti, betul gitu. Jadi mudah-mudahan untuk tahun besok atau berikutnya ya Karang Taruna betul-betul diperhatikan gitu. Karena ya yang mempunyai atau pemimpinnya juga sekarang udah jadi Wabub gitu sih. Agenda atau permintaan dari Karang Taruna tingkat desa, ya jangan sampai ditinggalkan lah, seperti itu. Dan nanti insya Allah kita akan undang Pak Wabub ke sini. Harus hadir harusnya. Kemudian ini program apa saja yang sedang dan akan dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Karya? Iya. Kalau untuk program sekarang sih yang paling dekat yaitu kita kembali lagi ke sektor pertanian. Yang paling dekat itu adalah kita akan membuka kurang lebih sekitar 2 hektar untuk awal. Kita akan membuka sektor pertanian ke arah agrowisata yang lokasinya di Carik Desa di Pasir Batang. Sekitar 2 hektar itu adalah kita akan melakukan penanaman durian gitu. Yang pertama durian, cuma durian juga mungkin bukan durian biasa gitu, yaitu kita akan tanam durian-durian yang berkualitas tinggi. Yang pertama ada musangking, ada bawor ataupun sejenis durian montong lah. Terus yang kedua kita juga akan tanam yang namanya alpukat aligator. Berharap besar 5 tahun ke depan kita akan punya sentral lah khususnya di Kecamatan Tanjung Jaya, karena emang sementara ini Kecamatan Tanjung Jaya belum punya tempat agrowisata gitu. Jadi masyarakat dari luar desa pun atau luar kecamatan pun bisa datang, bisa mengambil buah tersebut, ditimbang sendiri, jual langsung di tempat. Ya, insya Allah warga sekitar atau yang melihara juga mendapat keuntungan gitu, seperti itu. Kita akan push di sektor agrowisatanya. Terus kegiatan di sektor olahraganya, kebetulan kalau melihat kehidupan seperti ini sangat mengkhawatirkan, khususnya anak-anak masih terlena dengan game online ataupun kegiatan nongkrong, ngopi gitu. Kita akan salurkan kegiatan-kegiatan olahraga khususnya, karena kalau melihat tiap KRT-an khususnya di Sukanagara mempunyai lapang gitu, terutama di lapang poli. Ya, kita akan coba melihat sejauh mana kemampuan atau bibit-bibit yang ada di Sukanagara. Mudah-mudahan ke depannya ya Sukanagara punya atlet-atlet yang luar biasa, diandalkan lah. Karena banyak potensi ya bagi Sukanagara. Banyak potensi, plus emang Sukanagara
menurut informasi sih kalau untuk bola voli sendiri itu khususnya untuk wanita itu belum pernah terkalahkan gitu. Gitu. Kecuali laki-lakinya harus siap tempur gitu. Seperti itu. Baik, terakhir nih bicara obrolan sama kita tentang Karang Taruna. Iya. Ini perspektif AA. Kalau perspektif AA, apa manfaat Karang Taruna sendiri untuk masyarakat? Kalau manfaatnya Karang Taruna sih sebetulnya Karang Taruna itu sebagai tempat lah, sebagai wadah berkumpulnya muda-mudi gitu kan, baik putra ataupun putri. Ya terutama manfaat kedepannya jangan sampai ada ketegangan lah. Terkadang warga kita atau warga Sukanagara sendiri belum kenal gitu kan dengan warga sekitar atau kepunduhan yang lain. Tapi dengan kekompakannya Karang Taruna, kita akan lebih maju lagi. Jangan sampai Sukanagara itu terpecah belah lah. Kita akan persatukan muda-mudi, karena pemuda itu adalah roda lah bagi desa Sukanagara. Apabila muda-mudinya mempunyai keahlian atau kemampuan di atas rata-rata mungkin di desa yang lain, ya Sukanagara tidak akan dipandang lagi sebelah mata seperti itu. Saya paling berharap banyak ya yang pertama di sektor olahraga khususnya di Sukanagara, dan kalau perekonomian ya di sektor pertanian. Kalau ke arah ekonominya seperti itu. Dua harapan besar lah. Dan Karang Taruna mempunyai atau disebutnya manfaatnya Karang Taruna itu ya bisa mengolah yang pertama muda-mudi ke arah olahraganya, terus ke sektor perekonomiannya kita akan paling kuat lah. Khususnya Karang Taruna akan membantu masyarakat supaya jangan sampai tidak punya penghasilan, mungkin seperti itu untuk kedepannya. Itu saya akan berharap banyak lah, mimpi besar khususnya untuk Karang Taruna yang namanya Tunas Karya itu. Seperti itu. Nah sekarang kebetulan hari ini adalah momen spesial tentunya bagi kita, karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus, di mana ini adalah momen yang sangat luar biasa, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Bicara kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah ke-76 merdeka. Hitungannya sudah 76. Cukup tua rasanya kalau di usia kita. Iya. Nah, apa saja kegiatan Karang Taruna Tunas Karya dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76? Iya. Kebetulan mungkin kurang lebih sekitar 2 tahun kita khususnya Indonesia merasakan begitu pahit getirnya yang namanya pandemi gitu kan. Kita selalu dibatasi dengan yang pertama mungkin kerumunan yang paling dominan seperti itu. Tapi Karang Taruna Tunas Karya masih tetap mungkin melaksanakan kegiatan olahraga yang rutinan yang selalu dilaksanakan di bulan-bulan Agustus. Kita melakukan kegiatan bola voli putra putri. Tiap kepunduhan kita hadirkan cuma dengan kepesertaan terbatas. Kita punya 5 kepunduhan, dari tiap kepunduhan mengirimkan 1 grup putra, 1 grup putri. Itu adalah perwakilan terbaik mungkin dari tiap kepunduhannya. Plus sebelumnya tiap kepunduhan melaksanakan kegiatan bola voli juga. Jadi sambil memilih mana yang layak untuk dijadikan pemain terbagus dari kepunduhan tersebut. Kita sekarang lagi melaksanakan bola voli turnamen, tapi juga kita selalu membatasi lah untuk hal-hal yang kurang diinginkan, karena ya kita masih ada posisi di pandemi seperti ini. Prokes kita selalu jalankan. Apabila dalam kegiatan yang menonton terlalu banyak kerumunan, kita juga selalu akan bubarkan lah atau dijaga jarak lah. Sementara ini ya ternyata saya melihat di saat melaksanakan bola voli baik putra ataupun putri, ternyata Sukanagara mempunyai potensi yang luar biasa. Di usia baru kelas 1 SMP ataupun sanawiyah, ternyata loncatannya ataupun pukulan anak-anak kita itu bisa ditonton, dinikmati oleh warga Sukanagara, dan itu menjadi kebanggaan khususnya dari Karang Taruna seperti itu. Kalau untuk kegiatan olahraga yang lain mungkin kita akan melaksanakan juga badminton. Kalau untuk sepak bola kita up dulu. Karena tentunya kalau ya, sepak bola kerumunannya luar biasa gitu kan. Seperti itu untuk saat ini.
Terakhir, harapan. Iya. Apa harapan Karang Taruna Tunas Karya untuk kemerdekaan Indonesia ke-76 ini? Iya. Mungkin ya tadi sudah disampaikan, kita itu merdeka udah kurang lebih sekitar 76 tahun kan seperti itu. Tapi terkadang masih banyak orang hidup kita itu masih belum merdeka katanya seperti itu. Ya mungkin karena belum merasa merdeka itu ya karena kita segala kekurangan lah. Terutama mungkin di sektor pertanian atau perekonomian, keuangan lainnya seperti itu. Ya harapannya untuk Indonesia mudah-mudahan pandemi mungkin segera berlalu, perekonomian segera pulih, dan di sisi lain mudah-mudahan khususnya Karang Taruna Sukanagara juga bisa membantulah sektor perekonomian supaya pemulihan setelah kita terjadi mungkin kurang lebih sekitar 2 tahun karena COVID, sedikitnya Karang Taruna bisa membantu lah dengan adanya ya mungkin pembukaan lahan tidur seperti itu, pengembangan ya tadi atlet-atlet bisa dihadirkan di Sukanagara, itu merupakan pundi-pundi uang sih khususnya untuk pemasukan ke warga atau desa Sukanagara, seperti itu sih harapannya. Sukanagara lebih maju, pemuda-pemudinya banyak dikenal di bidang olahraganya, terus warga-warganya juga di sektor ekonominya ada peningkatan, itu seperti itu. Jangan sampai banyak muda-mudi khususnya Sukanagara banyak bekerja ke kota cuma maaf seperti kerja kuli bangunan ataupun kerja serabutan yang lain di kota sana, sementara Sukanagara juga punya potensi untuk menghasilkan uang seperti itu. Baik, terima kasih. Hari ini pengalaman luar biasa dan banyak ilmu yang saya dapat tentang Karang Taruna Tunas Karya pada khususnya. Kita doakan mudah-mudahan Karang Taruna Tunas Karya maju dan lebih jaya. Amin. Baik pemirsa, terima kasih. Obrolan santai kita hari ini sudah berakhir dan saya ucapkan terima kasih kepada Depi Irawan, Ketua Karang Taruna Tunas Karya di Desa Sukanagara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.